Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kesana Putri, kelas 10 TKP 2. Di sini saya ingin menceritakan tentang pengertian biografi. Pengertian biografi, teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Jenis teks biografi dibagi menjadi dua, yaitu autobiografi. Autobiografi suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Yang kedua, biografi. Biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain. Biografi berdasarkan izin penulisan dibagi menjadi dua. Yang pertama, autoris biografi, sebuah biografi yang penulisannya mendapatkan izin atau sepengetahuan tokoh yang akan ditulis cerita hidupnya. Yang kedua, unotoris biografi, biografi yang penulisannya tanpa seizin dan sepengetahuan tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya. Biasanya penulisan unotoris biografi terjadi karena tokoh tersebut telah wafat. Ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, memiliki struktur terdiri atas orientasi, reorientasi, dan peristiwa masalah. Yang kedua, berisi informasi yang faktual, fakta, dan disajikan dalam bentuk narasi. Yang ketiga, berisi informasi faktual, fakta yang berupa pengalaman hidup seseorang. Teks biografi orientasi. Tahap ini adalah bagian pengamatan suatu tokoh berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut di dalam teks biografi. Peristiwa dan masalah. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh, berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, peristiwa menyenangkan, menyedihkan, dan hingga mengesankan yang pernah dialami oleh tokoh, hingga mengantarkannya meraih mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Reorientasi. Tahap ini adalah bagian penutup berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat opsional semata, jadi boleh ada ataupun tidak ada. Biografi. B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga Indonesia ini memiliki nama lengkap Prof. Dr. Aceh Indra S.C. Mod Bakarudin Yusuf Habibie. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden dan RI ke-7. Ibunda Habibie berasal dari Jawa, sedangkan ayahnya asal Pare. Beliau memiliki kecerdasan pada ilmu, teknologi, dan pengetahuan, terutama fisika semenjak masih kecil. Beliau kuliah teknik mesin di ITB atau Institut Teknologi Bandung selama 6 bulan. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Jerman pada tahun 1955 di Rennes Westfalis Technische Hochschule. Kuliahnya dibiayai ibunya, R.A. Tuti Marini Puspowardoyo, butuh waktu 10 tahun. Habibie mudah menuntaskannya, studi S1 sampai S3 di Aachen, Jerman, tak seperti kebanyakan mahasiswa Indonesia yang memperoleh beasiswa ke luar negeri. Setelah beliau menikahi teman semasa SMA-nya, yakni Ibu Asri Ainun Besari pada tahun 1962, lalu Habibie melanjutkan program doktoral dan dengan istrinya yang tinggal bersamanya di Jerman. Pada saat itu, Habibie harus bekerja untuk membayar uang kuliah dan biaya kebutuhan rumah tangga. Semasa hidupnya, beliau telah
berkontribusi banyak bagi negara ini, membuat pesawat terbang RI Republik Indonesia pertama. Kumpulan Basaruddin Yusuf Habibie, Bapak Teknologi Indonesia, mendapat gelar diploma dari Technische Hochschule Jerman tahun 1960, lalu memperoleh gelar doktor di bidang konstruksi pesawat terbang dengan predikat Summa Cum Laude Jerman tahun 1965. Pengertian autobiografi. Autobiografi adalah riwayat hidup pribadi yang ditulis sendiri. Ciri-ciri autobiografi. Yang pertama, autobiografi yaitu suatu perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh tokoh itu sendiri atau dengan bantuan penulis lain, yang ditulis menurut pengalaman atau ingatan tokoh itu sendiri. Yang kedua, autobiografi sering sekali berisi informasi tentang masa kehidupan tokoh itu sendiri dari yang sulit sampai mencapai keberhasilan. Yang ketiga, autobiografi juga biasa menampilkan informasi yang sifatnya positif saja. Yang keempat, autobiografi sering sekali ditulis supaya masyarakat lebih kenal dan tahu tentang apa yang udah dilakukannya selama ia hidup, menjadikan bisa mengambil atau hikmah dan pelajaran yang berharga yang ada di dalamnya. Struktur teks autobiografi. Yang pertama, judul yang biasanya berupa nama tokoh atau yang dijelaskan dalam buku. Yang kedua, latar belakang keluarga tokoh. Yang ketiga, latar belakang pendidikan tokoh. Yang keempat, latar belakang pekerjaan tokoh. Yang kelima, hasil karya, prestasi, penghargaan, atau sesuatu yang telah dicapai oleh tokoh tersebut. Namaku Tiara Kasana Putri. Tiara adalah panggilan setiap orang kepadaku. Aku lahir di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2003. Aku memiliki adik bernama Naila. Ayah kandungku sudah meninggal dunia sejak aku masih berumur 3 tahun karena sakit dan deritanya. Ia bernama Deni Susanto. Aku tinggal bersama ibu kandungku, bersama adikku. Ibuku berjualan di rumah untuk menghidupi kehidupan kami. Di umur 4 tahun, saya sekolah TK selama 2 tahun. Saya mengikuti banyak kegiatan lomba seperti acara Kartinian. Kemudian saya berlanjut ke sekolah SMK Negeri 42 Jakarta Barat Cengkareng. Alhamdulillah dengan segala usaha dan perjuangan belajar saya bisa masuk ke sekolah ini. Saya sangat berharap di sekolah ini saya bisa mendapat banyak pengalaman belajar untuk bisa meraih cita-cita saya sejak kecil, yaitu menjadi sekretaris, supaya saya bisa membahagiakan ibu saya dan menjadi orang sukses yang berguna bagi nusa bangsa dan negara. Saya ingin menceritakan hobi saya. Saya suka berenang dan memasak. Setiap sebulan sekali, saya pasti berkunjung ke kolam renang. Saya ingin memiliki tubuh yang tinggi adalah alasan saya suka berenang. Saya pergi berenang bersama saudara saya. Pelajaran favorit saya adalah bahasa Indonesia karena saya suka membaca buku dan saya tidak menyukai pelajaran matematika karena saya sulit menghitung dan memahami rumus-rumus matematika. Ketika saya kesulitan belajar matematika, saya meminta bantuan kepada saudara saya. Saya memiliki 2 orang teman yang sangat baik. Dia bernama Yola Veronica dan Julia Sari. Dia suka membantu saya ketika saya mengalami kesulitan belajar. Yola Veronica adalah teman saya ketika saya masih kecil. Dia orang yang sangat baik. Dia memiliki hobi penyanyi dan traveling. Sedangkan Julia Sari adalah teman saya sejak SMP. Ia juga orang yang sangat baik. Ia memiliki hobi menulis dan membaca. Kami suka bermain bersama ketika hari libur. Simpulan, saya bangga menjadi diri saya sendiri. Sejak SD hingga SMP saya memiliki banyak prestasi dan itu sangat membanggakan orang tua saya. Semoga di sekolah ini saat ini saya bisa menambah prestasi saya.
saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.